Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, sebelum kita mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Arba'in Nawawi, atau di sini syarahnya disebut Al-Wafi, kita hadiahkan Fatihah kepada sang muallif kita, yaitu Imam Nawawi, dan dua yang mensyarahnya, yaitu Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Al-Mistawa. Ala hadiniya as-salihah. Al-Fatihah. Begitu juga Fatihah kita hadiahkan kepada kita semua. Semoga segala urusan kita lancar, segala tanggungan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah. Lahul Fatihah. Kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi, syarahnya disebut Al-Wafi. Hadis ini hadis yang ke-11. Apa di sini tentang garis besarnya adalah al-haddadu bil yakin wal bu'du anil syubhat. Jadi batasan antara yakin dan menjauhi sesuatu dari hal-hal yang syubhat. Wan Abi Muhammad Hasanin bin Ali bin Abi Thalib. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanihi radhiyallahu anhu, qala hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Turmudi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Hadis ini sangat pendek, tapi maknanya, kata muallif kitab ini, jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu maksudnya banyak hal yang di sini maknanya sangat luas. Kalimatnya pendek, tapi maknanya sangat luas. Beda dengan saya, banyak cakap, maknanya pendek. Tapi kalau Rasulullah cakapnya sedikit, ngomongnya sedikit, tapi maknanya luas. Beda dengan saya. Nah, ini kita akan bahas bahwasanya di hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan. Di sini dikatakan an Abi Muhammad bin Hasanin bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan ini merupakan cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu keturunannya Sayyidina Ali, dalam arti Sayyidina Ali itu menantu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa ummi beliau? Siapa istri daripada Sayyidina Ali? Yaitu Sayyidah Fatimah, yang itu merupakan anak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan ini adalah orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Beliau dikatakan ini nanti yang mendamaikan dua kelompok besar. Betul saja, setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Hasan ini ternyata yang mendamaikan siapa? Mendamaikan yang pertama grupnya Sayyidina Ali atau pengikutnya Sayyidina Ali dengan pengikutnya Sayyidina Muawiyah. Tatkala berantem, tatkala selisih faham, maka pada saat itu Sayyidina Hasan yang mendamaikan. Sayyidina Hasan itu juga merupakan cucu dari anak laki-laki, sehingga cucu dari anak perempuan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu sangat lengkap ya. Beda dengan bahasa kita, kurang begitu lengkap, tetapi ada sisi yang lain, bahasa kita jauh lebih lengkap. Kita lihat dulu. Kita lihat kalau di dalam bahasa Indonesia, anak dari anak kita yang laki-laki atau cucu daripada anak kita, dari anak, seandainya saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya punya anak, maka anaknya itu disebut cucu. Kalau saya punya anak perempuan saya punya anak, maka cucu saya itu disebut juga cucu. Tetapi di dalam bahasa Arab tidak. Kalau memiliki anak laki-laki kemudian memiliki anak disebut hafid atau apa? Cucu. Tetapi kalau memiliki anak perempuan ini memiliki anak namanya sibtun. Nah, itu bedanya. Nah, ini dikatakan sibtu Rasulullah SAW. Ini merupakan cucu daripada anak laki-laki, anak daripada perempuan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu putra daripada Sayyidah Fatimah. Sayyidina Hasan ini dikategorikan menghafal, hafidtu. Nah, tetapi kalau kata-kata al-hafid beda ya. Hafidtu itu saya menghafalkannya. Kalau al-hafid itu gelar yang diberikan oleh para muhaddis. Di antaranya Imam Syafi'i itu mampu menghafal hadisnya apa? Al-hafid, gelar beliau. Beliau itu
menghafalkan hadis kurang lebih 300.000 hadis. Nah, kalau Imam Hasan ini, beliau ini meriwayatkan di salah satu kitab yaitu Imam Bukhari saja, ini menampis tuduhan bahwasanya Imam Bukhari itu dikatakan anti daripada Ahlul Bait, yaitu tidak suka dengan keturunannya baginda Nabi. Ini tertampis. Buktinya apa? Imam Bukhari juga meriwayatkan 13 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan saja. Nah, ini menunjukkan belum daripada jalur keturunannya Rasulullah yang lain. Sayyidina Hasan saja 13 kali 13 hadis yang diriwayatkan di kitabnya, yaitu kitab Imam Bukhari itu tadi. Oleh karena itu, tempisan daripada Imam Bukhari tidak suka dengan Ahlul Bait ini salah. Buktinya beliau meriwayatkan. Nah, Sayyidina Hasan ini dan Sayyidina Husain, kata Rasulullah SAW, adalah beliau adalah pemimpin daripada pemuda-pemuda yang ada di surga. Loh, bagaimana yang tua? Rasulullah pernah ini bercanda kepada para sahabat, pada sahabiah yaitu wanita. Beliau itu mendatangi ya Rasulullah, apakah aku nanti masuk surga? Beliau itu tua sekali. Kemudian beliau dijawab oleh Rasulullah, di surga nggak ada nenek tua seperti kamu. Kemudian beliau nangis. Tatkala nangis, kemudian meninggalkan Rasulullah, ketemu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kenapa nek kamu kok nangis? Iya, kata Rasulullah, di surga itu nggak ada wanita tua seperti aku yang masuk surga. Kemudian fatabas sama Sayyidina Abu Bakar tersenyum. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Iya, itu Rasulullah bercanda aja. Maksudnya apa? Nanti kamu di surga akan dimudahkan kembali. Ini bayangkan nih, semua orang yang di dunia ini tua apa segala macam, nanti masuk surga dalam keadaan muda, bersinergi luar biasa. Ya bayangkan kalau kita tua masuk surga, dikasih nikmat oleh Allah namanya hurun in. Apa hurun in itu? Bidadari. Lah kalau bidadarinya itu cantik, kalau kita tua, ya sudah, habis nggak ada tenaga. Sebab manusia itu, mohon maaf, kalau masih muda itu ada hawa nafsunya. Tapi kalau sudah tua, itu nafsunya sudah hilang, tinggal hawanya saja. Sudah nggak ada. Oleh karena itu nggak ada. Oleh karena itu surga itu bisa dinikmati dengan cara apa? Nanti semua kekuatan tubuh kita dikembalikan oleh Allah. Bahkan kita lebih kuat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kenikmatan surga itu kita bisa menikmati, dan kenikmatan surga nikmatnya sangat luar biasa. Nah, di sini nanti kalau pemudanya semua ini itu dipimpin oleh siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apabila perempuannya nanti dipimpin oleh siapa? Yaitu putri baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah pemimpin-pemimpin kelak di surga kita. Semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau-beliau. Maknanya kalau kita dikumpulkan dengan beliau di surga, kita bisa masuk surga atau dilayakkan oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyidina Hasan lahir di mana? Lahir setelah tahun 3 Hijriah. Beliau lahirnya pas di bulan yang sangat mubarak atau sangat diberkahi, yaitu bulan Ramadan. Beliau lahir di tengah-tengah bulan Ramadan. Beliau pada tahun 3 Hijriah atau setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, beliau lahir. Maknanya beliau itu lahir di Madinah. Tetapi beliau itu memiliki keagungan yang sangat luar biasa, walaupun beliau tidak sempat mengikuti prosesi hijrahnya Rasulullah. Kadang-kadang beliau belum lahir, tapi beliau itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi itu tatkala beliau lahir mengadhankan di telinga yang kanan, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah, itu di telinga yang kanan. Kemudian Nabi mengiqamati di telinga yang kiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Ini dalil bahwasannya kalau ada orang yang lahir, maka kita mengadaninya. Itu bagian daripada idba' Rasulullah, mengikuti Rasulullah, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu.
Nah ini kalau ada anak besar kayak admin saya ini sudah besar ya, sudah dewasa, sudah 19. Kalau dulu belum diazani, wah panggil itu namanya, Allahu Akbar, jangan kalau gitu nanti dia bisa marah. Tapi bagaimana kalau ada yang mau lahir, maknanya nanti diazani sebelah kanan, nanti diqomati sebelah kiri. Itu merupakan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau adalah salah satu orang yang terdidik dari kalangan Nabi itu sendiri. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu lahir bagaimana? Yang mentarbiyah adalah salah satunya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah bahkan baginda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau berkhutbah Jum'ah, tatkala itu Sayyidina Hasan beliau rebutan sebuah kain, maka Rasulullah berhenti dari khutbahnya, beliau mengambil cucunya itu, kemudian diberikan kepada Sayyidah Fatimah dan melanjutkan khutbahnya. Ini luar biasa. Ini kalau ini menunjukkan bahwasanya bukan Sayyidina Hasan ini rewel, ternyata apa? Ini Allah sengaja menjadikan Sayyidina Husain itu main agar supaya apa? Ini loh, kalau khutbah itu boleh disela kalau ada sesuatu yang daruri. Oh, ada anak rame boleh. Nah, itu boleh. Tapi saya belum pernah menjumpai di Indonesia. Tapi kalau di Mesir pernah. Di Mesir itu ada seorang khotib, orang khotibnya itu kelamaan, lama sekali. Ada salah satu jamaah yang mengatakan, ya Syekh, kifaya, wahai para kiai, kalau khutbahnya cukup, ini kami udah kepanasan. Wah, maka para khotibnya pada saat itu sudah memberhentikan khutbahnya karena khutbahnya sudah kelamaan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan itu nanti bentuk daripada sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Nabi, sehingga yang dilakukan Sayyidina Husain itu memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada hikmahnya. Oh, kalau ada orang khutbah boleh loh kita berinteraksi. Itu maknanya. Baik.